Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kali ini saya akan membahas tentang programming dari GP2000 Motorola. Ya, tentunya untuk gambarnya adalah seperti ini. Ini HT seperti yang Anda punya di rumah. GP2000 yang bentuknya bulat-bulat seperti ini. Kemudian dari sini saya akan tunjukkan untuk ininya ya, untuk servis manual dalam bahasa Indonesia nih. Nah ini nih, saya besarkan biar kelihatan ya pemirsa ya. Dan saya akan berhenti sebentar agar Anda bisa melakukan screenshot jika diperlukan atau menghentikan video untuk membaca tulisan ini. Motorola GP2000, radio dari pabrik dalam modisi user configuration. Artinya user hanya bisa mengubah sebagian saja dari fasilitas yang ada. Untuk bisa mengakses secara menyeluruh, maka radio harus diset ke dealer configuration dengan cara sebagai berikut. Ini cara masuk ke dealer mode ya. Matikan radio, tekan dan tahan PTT dan monitor dan plus. Kemudian hidupkan radio. LCD akan mendisplaykan Pro CLR. Tekan PTT untuk konfirmasi. Tekan sembarang keypad untuk membatalkan. Jadi mau dari GP68, 2000 dan lain-lain itu hingga seri terakhir ya, untuk seperti CP1300 atau CP1660 itu hampir sama ya untuk programmingnya itu. Jadi karena ini versi lebih awalnya dari GP2000, kemudian dirubah lagi, paling bodinya yang penting. Kalau konstruksi ininya hampir sama ya, konstruksi internal dan juga skematiknya itu hampir sama, cuma ada sedikit beda-beda begitu. Dengan Motorola itu kan seperti itu. Jadi kemudian di sini dijelaskan untuk mengubah mengisi angka frekuensi pada channel yang diinginkan. Nah, ini kalau saya bacakan ya, ada poin 11 poin. Ini saya diam dulu ya. Oke, sudah cukup jelas. Kemudian saya akan scroll ke bawah dengan program tombol ABCD, contoh D sebagai VFO. Nah, settingnya seperti itu. Ini setting tanpa mempergunakan ini ya, setting dengan HT aja. Kemudian di sini saya akan mendemokan instalasi dari software ya. Kita akan melihat GP2000 ini dari software ya. Jadi dari software langsung saja saya sudah siapkan untuk softwarenya. Dan untuk unit HT-nya ini saat ini sudah terkonek ya. Mohon maaf tidak bisa mengambil gambar karena saya harus insert nantinya. Agar lebih sederhananya maka saya katakan saja, dan benar, saya tidak bohong di sini. Untuk GP2000 itu sudah terkonek dengan programmer. Saya menggunakan CP2012 untuk USB converternya ya. Jadi itu terkonek dengan USB sama seperti Anda lihat di programming seperti HTCP1300 atau 1660 itu sama. Kemudian untuk skemanya adalah sebagai berikut. Nah, ini skema untuk kabel data GP2000 yang saya ambil, lupa ini dari mana ini data ini. Ini mungkin dari Yankee Charlie 5 NPX. Siapa itu? Jaka Lesmana. Jadi sama seperti ini, mau FT. Sebenarnya ini yang disarankan ya, tadi saya lupa ketika
mau berangkat tadi lupa nggak bawa. Jadi dia ini sini menyarankan untuk FT232RL atau bisa juga CP2012 atau juga CH340G ya. Dengan ditambahkan dioda di antara RX ke TX ini ada dioda ya. Dioda 4148, kemudian dia masuknya ke yang ini ya untuk datanya ya. Untuk yang tengah ya. Jadi jack itu stereo. Nah, yang tengah tuh. Yang tengah ya untuk datanya. Empasnya itu ini. Motorola empasnya ini, kemudian ini tidak dipakai yang kuning, yang pucuk sini ring tip, ini ring 2 kayaknya, ring tip, kemudian groundnya yang ini ya. Sudah jelas ya. Kemudian dari sini saya kemudian akan menuju ke software. Softwarenya sudah saya simpan di folder saya sendiri. Ini mungkin akan beda kalau Anda. Saya lupa downloadnya di mana, tapi langsung kita akan coba install. Kemudian setup dan ikuti hingga akhir. Nanti akan terinstall di program files Alpha Series Radio CP SR01.00 ya. Jadi software yang saya pakai untuk GP2000 ini adalah CPS R01.00. Kemudian next. Kemudian next. Dan dia sekarang sudah selesai, finish. Baiklah, kemudian saya akan buka. Coba kita buka dulu. Ini sudah muncul ikon CPS R01.00. Kemudian kita buka. Kemudian di sini akan saya fokuskan. Dan ini komportnya kita konfigurasi dulu. Komport ke COM berapa ini? Nah, dari sini kemudian saya akan cek komport seperti biasa, kontrol panel, device manager, ke komport. Nah, komportnya dia di COM3. Oke, COM3 biarkan saja di situ. Kemudian coba cek konfigurasinya, ini masih default. Defaultnya di 908 non 1 non ya. Ini defaultnya. Kemudian seperti ini kalau untuk setting Silicon Labs CP21012 ini atau CH340 seperti ini aja, beda dengan FT232RL yang lebih rumit. Jadi di sini ada buffer, kemudian transmit buffer dan receive buffer. Ya gini aja. Beda dengan FT232RL ya. Untuk pembahasan tentang berbagai macam komport dari USB converter ini nanti akan saya buat di video yang lain. Jadi nanti akan kita tampilkan ada beberapa komport dengan tipe berbeda, nanti seperti apa akan saya bahas, karena itu nanti penting untuk programming radio dan agar Anda memahaminya. Oke, kemudian di COM3 ya. Jadi balik lagi ke software di sini, COM3 kita arahkan ke COM3. Sudah siap, untuk HT-nya sudah hidup dan saya akan eksekusi untuk baca. View comport, bacanya di sini ya, ini ya, read device. Kemudian dia melakukan pembacaan. Read radio fail. Gagal, mungkin adalah dari kabel RX-TX yang kebalik. Coba akan kita balik. Saat ini saya membalik RX-TX-nya dari komport ya, RXD dan TXD, karena kan kadang dilepas pasangnya, jadi harus dipasang kembali. Kemudian coba kita lakukan pembacaan ulang. Dan berhasil, gitu aja. Nah, bunyi plywood. Dan di sini tertampil informasi seperti ini. Ini bisa dibesarkan.
Tentunya di sini informasinya adalah radio information. Nah, ini untuk tipe radio yang saya punya. Ini adalah GP 2000 UHF low alias UHF 350 hingga 390. Tracking info di sini ada code block version, original, latest, kemudian frekuensi ring. Nah, kan sama saja kan dengan CP 1300 yang saya punya. 350, 390 dan tidak bisa disetting. Oke, kemudian radio configuration. Klik 2 kali dan muncul radio configuration. Di sini ada basic untuk scan interval timer. Kemudian scan hang time timer. Ini default. Alert tone default. Ini alert tone ini suara, ini kencengan suaranya tadi. Kemudian backlight auto, baterai tipe ini bisa disesuaikan apabila Anda memakai, di sini kan dia tidak support lithium ion ya, jadi pilih NiMH aja. Kemudian baterai saver enhance ini bisa disetting ke normal. Kemudian TOT 1 menit bisa disetting 2 menit atau biarkan 1 menit. 1 menit saja sudah cukup untuk menghemat baterai. Sayang dia tidak bisa melakukan setting secara detik ya. Jadi di sini menit nih langsung 1 menit aja. Kemudian advanced prime channel ya biasa nih ya. Ini hampir sama ini pemahamannya seperti setting-setting untuk Motorola. Jadi pasti ada ini untuk scan ini ya, prime channel, kemudian prime channel return hang timer ini artinya adalah bahwa ketika dia pergi dari channel lain selain channel primer, dia akan balik lagi ke channel primernya itu berapa ketika Anda melakukan scan. Kemudian speed level 3 bisa disetting biasanya di 5, kemudian saya pilihnya 3. TX repeater hang time 500. Kemudian Fox parameter ini 1, ini bisa Anda setting ke 5 ya. Ini karena 1 ini mungkin tidak terlalu sensitif. Anda bisa melakukan setting juga untuk TX dan RX digital tone bisa di-invert dari sini. Kemudian user defined BL frekuensi ini default aja biarkan. Kalau kita tidak memakai tone ini. Kemudian cancel dan radio konvensional personality. Ada berapa channel untuk GP2000? Sama seperti CP1300. 99 channel. Kita langsung ke channel 1. Di sana terisi berapa aja ya. Jadi seperti ini untuk setting channel daripada konvensional personality yang ada di GP2000. Ini mirip-mirip saja dengan GP308 ya, seperti ini. Ya juga mirip, tidak mirip juga, tapi sama fungsinya seperti pada GPS CP1300 seperti ini, karena tentunya bahwa untuk CP1300 itu adalah pengembangan dari CPS yang saya pakai sekarang. Kemudian dia di sini RX frekuensi, kemudian di sini ada TX frekuensi, kemudian ya biasa ini PL itu untuk tone, kemudian DPL itu digital tone. Semuanya sama baik TX, RX. TX power bisa disesuaikan mau low, ekonomi, bahkan ada berapa nih? Ada 4 tingkat kalau GP2000. Ada receive only, ekonomi, low, high. Ya tentunya ekonomi low ini kecil sekali ini wattnya. Kalau low ya paling 1 watt, kemudian high 4 watt. Kemudian dari sini ini sudah jelas option disedia untuk menghidupkan atau matikan Fox, kemudian bisa juga untuk setting UC channel lockout, kemudian juga ada bisa dengan PTT-ID. PTT-ID bisa dipakai kalau agar bunyi setelah akhir pembicaraan, maka akan dikirim PTT-ID dulit-dulit. Scan type seperti biasa, kemudian scan list. Nah, di sini scan list dimunculkan di sini, Anda bisa masukkan channel ini ke scan list berapa. Kemudian channel bandwidth ini defaultnya 25 atau untuk NBFM 12,5, biarkan di mode radio lebar channel bandwidthnya di 25. Selective call jika Anda ingin mengaktifkan selective call, biarkan saja kalau tidak perlu.
Kemudian karena di sini kita tidak melakukan perubahan, kemudian cancel. Kemudian untuk channel saya ini untuk channel 2, 3, 4, 5, 6 hingga seterusnya hingga 99 ini tipikal sama dengan channel H1. Dan kemudian saya akan minimize untuk conventional personality dan di sini muncul VFO status. Jadi ini VFO status seperti ini yang tadi ya. Oh, ternyata di sini nih. Nah, di sini nih VFO status nih, lower scan frequency, upper scan frequency bisa ditentukan dari sini. Ini coba kita lebarkan dikit, 400 bisa nggak? Kita akan coba ya, 400. Oh, nggak bisa, ternyata tetap dikunci di 390. Kemudian di sini juga ada offset frekuensi sekian ini adalah jika kita gunakan untuk setting repeater ya, dengan menggunakan TX dan RX yang frekuensinya beda. Kemudian dari sini sudahi saja, cancel, kemudian scan list. Nah, sama kan ya seperti dengan GP 308 juga sama dengan CP 1300. Seperti ini, scan list Anda bisa masukkan channel yang Anda masukkan agar bisa di-scan adalah caranya dengan masukkan scan list. Ini scan listnya bisa dikonfigurasi. Kalau 16 channel ya 16 channel tersebut yang kita masukkan dalam scan list. Phone information. Ini jika digunakan di sini ada phone list ya. Jadi Anda bisa menyimpan nomor telepon jika kemudian HT-GP 2000 ini digunakan ke repeater dengan sistem phone patching alias bisa menelpon ke telepon rumah. Kemudian signaling di sini untuk ngurusin PTT ID ya. Jadi biar bunyi dulit-dulit ya, biar pembicaraan atau sebelumnya untuk memberikan identifikasi otomatis, tapi itu mengganggu dan tidak perlu. Kemudian programmable button, nah ini sangat penting ini ya, sangat penting selalu dan hampir sama baik itu apakah GP 2000, apakah itu CP 1300 atau juga GP 308 itu bisa kita konfigurasi nih, kan ada tombol A, tombol B, tombol C, tombol D. Ini kalau yang depan tuh ya untuk GP 2000 ini mau kita define seperti apa bisa dilakukan dari sini. Kalau short press lock untuk button A ya, kemudian kalau long press power, ini berarti untuk memindahkan low power ke high power. Kemudian button B short press NOP. NOP itu non operasional. Kemudian kalau pencet panjang dia akan setting SQL. Kemudian kalau button C di PL, kemudian long press itu akan setting ke VFO. Ini untuk setting VFO ke memori dan VFO ya. Itu. Nah, perlu saya tambahkan di sini agar Anda paham bahwa HT GP 2000 itu adalah HT terakhir ya mungkin ya yang bisa difungsikan sebagai VFO mode. Beda dengan CP 1300, GP 30338 dan lain-lain itu beda, dia bisanya channel. Tapi kalau untuk GP 2000 ini bisa digunakan sebagai radio amatir karena dia berfungsi dengan channel juga dengan frekuensi. Jadi jelas ya, keistimewaan dari GP 2000 itu meskipun bentuknya bulat, aneh, lucu, dan menyebalkan, tetapi untuk mesinnya itu cakepnya, canggihnya adalah dia bisa VFO. Kemudian dari sini cancel, ini sudah habis, jadi demikian. Kemudian kalau kita lihat nih di fitur, oh sama ini, di fitur ini adalah menerangkan yang ada di sini, fiturnya ini nih. VO status dan lain-lain. Kemudian dari sini saya akan sudahi dulu ya ini tentang pembahasan Alpha Series Radio CPS, cara memprogram GP 2000 dengan software.
Jadi software yang dipakai adalah versi help about. Nah, ini untuk GP2000 yang saya punya itu Alpha Series versi R01.00 tertanggal 6 Agustus 2001. Wah, saya baru kerja itu sudah sekitar 5 bulan bekerja. Kemudian copyright Motorola. Oke, ini sangat penting, ini Anda perhatiin bahwa untuk GP2000 Anda bisa gunakan R01.00 untuk CBS for Alpha Series radios version dari software GPS-nya. Jelas ya? Ya, semoga informasi ini berguna bagi Anda yang mencari referensi cara setting HT Motorola GP2000 dengan menggunakan GPS. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Di sini Rudikwit Yankee Delta Zero Alpha Yankee Alpha. Terima kasih. Salam ngoprek. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan ini adalah untuk servis manualnya. Kalau dibaca ini ada 102 halaman. Sini diterangkan dengan berbagai macam dari skema, alur program, dan cara reset segala macam. Dan istilah-istilah. Nah, ini kita bisa pelajari ini dari istilah-istilah seperti ini.